Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan materi filsafat ilmu yang bertemakan tantangan filsafat atau ilmu pengetahuan di era postmodernisme. Di sini saya membahas salah satu tokoh yaitu Richard Rorty. Ia adalah filsuf pragmatis yang berasal dari Amerika. Dia memiliki banyak teori, gagasan, dan kritik terhadap teori-teori filsafat yang sudah mapan di era modern. Di sini saya akan membahas beberapa kritiknya. Yang pertama itu kritiknya mengenai representasionalisme. Menurut Rorty, filsafat itu belum bisa merepresentasikan realitas secara akurat. Seperti kita ketahui, para filsuf terdahulu dalam menjelaskan sebuah realitas, itu mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, menurut Rorty, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah gagasan itu tidak bisa benar-benar menjelaskan sebuah realitas. Karena bahasa yang mana digunakan sebagai alat atau instrumen untuk memahami dunia itu dapat bergeser maknanya seiring dengan perubahan konteks sosial ataupun budaya. Jadi banyak faktor yang dapat mempengaruhi tiap individu itu memahami suatu bahasa. Jadi pemaknaan yang dibentuk melalui bahasa itu tidak akan sampai pada kepastian atau suatu makna yang benar-benar objektif. Karena ada banyak faktor seperti faktor kreativitas, kemudian kontekstualitas, atau spontanitas dalam pemaknaan suatu bahasa. Yang kedua adalah kritiknya terhadap fondasionalisme. Rorty menyangkal bahwasanya pengetahuan itu harus disandarkan pada fondasi yang kuat dan tak tergoyahkan. Nah, menurutnya upaya tersebut ini merupakan upaya yang sia-sia, karena tidak akan mungkin kebenaran yang final itu lahir dalam jati diri manusia yang sifatnya terbatas. Jadi pengetahuan manusia itu berpotensi untuk keliru. Nah, menurutnya ini juga berseberangan dengan kodrat manusia atau tujuan dari teori ini, yaitu sifat kontingensi manusia atau sifat fleksibilitas manusia. Karena manusia itu seiring berjalannya waktu akan selalu berubah atau berkembang, dan setiap respon terhadap sesuatu itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor dan dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisinya. Nah, dari sini manusia itu perlu meningkatkan atau mengembangkan potensi-potensi dalam diri mereka. Nah, inilah yang disebut cara berpikir antifondasionalisme. Sehingga dengan upaya seperti itu, manusia akan terhindar dari stagnansi budaya atau dehumanisasi. Yang ketiga adalah kritiknya terhadap filsafat tradisional. Bermula dari kritiknya terhadap fondasionalisme, memicu kritik terhadap filsafat tradisional. Jadi menurut Rorty, filsafat itu selalu berhasrat untuk mencapai objektivitas pemahaman, yang mana ditandai dengan mencari fondasi yang kokoh untuk setiap kebenaran. Setiap praktek sosial itu disandarkan pada fondasi yang kokoh. Nah, sedangkan teori pragmatis yang dianut oleh Rorty ini, ia lebih berhasrat untuk mencapai solidaritas. Jadi solidaritas ini ditandai dengan adanya kebermanfaatan yang dirasakan oleh banyak orang. Yang diutamakan oleh Rorty ini bukanlah mencari mana yang paling benar, tapi bagaimana solidaritas itu bisa tercapai antar sesama, antar individu. Gagasan yang kita percayai, kebenaran yang kita percayai itu dapat dijadikan pegangan. Namun kata Rorty, tetap harus menghargai adanya perbedaan.
yaitu dengan mengembangkan sikap toleransi yang diinginkan oleh Rorty ini dalam rangka mencapai solidaritas. Yang keempat adalah kritiknya terhadap teori kebenaran korespondensi. Menurut Rorty, teori korespondensi ini merupakan sebuah kekeliruan karena mencari kesesuaian antara bahasa dengan fakta. Padahal bahasa itu terkait maknanya ya tergantung bagaimana tiap individu itu memahami dan mensepakatinya. Semisal saya meminum teh dan saya berpendapat bahwa teh itu manis. Kemudian saya menyuruh teman saya untuk mencoba teh tersebut dan dia berpendapat bahwa teh itu kurang manis. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebenaran saya tentang manis dengan kebenaran teman saya tentang manis itu berbeda. Jadi pada kenyataannya pengetahuan itu diuji dan dijustifikasi melalui sebuah komunikasi atau kesepakatan antar sesama. Pengetahuan dapat dibentuk melalui hubungan intersubjektif dengan cara komunikasi lewat sebuah komunitas. Demikianlah beberapa kritik yang dilontarkan oleh Rorty. Kemudian saya akan sedikit mengambil intisari dari kritik-kritik tersebut, yaitu mengenai relativisme kebenaran. Jadi saya akan menghubungkan dengan kasus pemaknaan terhadap lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Nah, pada awal kemunculan lukisan tersebut, ini memicu perdebatan mengenai pemaknaan terhadap lukisan tersebut. Bahkan banyak tokoh-tokoh besar yang mencoba menganalisa makna yang terkandung di dalam lukisan Mona Lisa. Seperti Sigmund Freud dengan teori psikoanalisisnya, kemudian tokoh-tokoh lain juga turut menganalisa. Nah, ini dapat menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Nah, dari inilah yang disebut fenomena relativisme kebenaran. Jadi, tiap individu itu berhak untuk memegang keyakinan mereka masing-masing akan kebenaran. Namun tidak sampai di situ saja. Apabila di kemudian hari terdapat kebenaran yang dirasa lebih relevan, maka kita harus dapat menerima kebenaran tersebut, kebenaran yang lebih relevan tersebut sebagai upaya pengembangan terhadap pemikiran atau kebenaran yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian upaya yang disajikan oleh Rorty adalah upaya untuk menjalin solidaritas bersama. Nah, karena adanya perbedaan akan keyakinan kebenaran ini, maka kata Rorty kita harus menghargai adanya perbedaan tersebut. Agar apa? Agar mencapai solidaritas bersama, mencapai kebaikan bersama. Nah, inilah yang diinginkan oleh Rorty. Jadi, pada kesimpulannya, postmodernisme ini hadir sebagai kritik terhadap pengetahuan yang disebut sebagai sifatnya universal. Nah, kemudian kritik terhadap fondasionalisme juga di era modern. Kemudian tantangan filsafat di era postmodernisme ini menurut saya itu sebagai peluang untuk kita selalu berpikir kritis. Karena kebenaran yang sifatnya relatif ini akan selalu berubah, maka kita dituntut untuk selalu mendayagunakan akal pikiran kita untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sudah dianggap benar sebelumnya. Karena dengan seperti ini akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kemudian tantangan ini juga menekankan kita pentingnya dialog dan toleransi dalam menghadapi keberagaman perspektif, keberagaman pendapat akan kebenaran. Kita juga perlu belajar untuk menghargai perbedaan dan mencari titik temu yang pada akhirnya akan melahirkan kebaikan bersama. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan, semoga dapat memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.